apakah rasa takut untuk menetralisirnya itu salah satunya dengan berkholwat yang biasa Buya lakukan di setiap tahun itu, Buya? Ya. Ya begini, kalau orang kan kalau melihat tempat yang gelap takut, sendirian takut, kan gitu. Itu wajar lah. Rasa takut ini sendiri juga sudah muncul di usia kita kecil, itu rasa takut itu sudah muncul. Tetapi hanya ada dua faktor yang menimbulkan rasa takut pada anak kecil itu, bayi itu. Satu, ketika mendengarkan suara gaduh dan dia takut jatuh, itu aja. Ya, melihat wajah yang aneh, dia takut. Nah, itu, cuma itu aja. Kita belum ada perasaan takut ditinggal pacar, nggak ada. Nah, jadi artinya bahwa salah satu khalwat itu sendiri adalah memang setelah kita di hutan sendirian, sebetulnya teorinya khalwat itu sendirian ya, enggak banyak gitu ya. Sebetulnya iya sendirian, dia dipencar tempatnya jauh-jauhan gitu supaya dia merasakan ketakutan. Ketika khalwat itu kan sendirian. Yang saya lakukan 6 bulan di hutan Subang itu kan sendirian. Sehingga ada ular, ada macan, segala macam, suara yang aneh-aneh, malah kan tiap hari kita, tiap malam kita lama-lama kan mengikis rasa takut. Karena salah satu menghilangkan rasa takut itu, Pak Tamrin, siapapun yang traumatik ya, melihat mayat takut. Bagaimana cara menghilangkannya? Yang sering aja ngeliat mayat, lama-lama juga hilang takutnya. Kalau ada anak takut ular, sering aja suruh main ular ya. Kadang perlu dilempar ular ke badannya gitu kan dia, biar menjerit-jerit dua kali, lama-lama juga akhirnya. Jadi dengan frekuensi yang dilakukan semakin sering itu akan merasa takut. Nah, tetapi nanti ketika khalwat sendiri juga kita punya nuansa berbeda. Ketika di gua berbeda rasa kita, ketika di hutan berbeda, ketika di laut berbeda. Nabi Khidir di lautan, Nabi Musa di gunung, Nabi Muhammad di Gua Hira, terus Siddhartha Gautama di hutan. Itu berbeda. Kalau di hutan itu yang akan muncul nanti rasa takut. Tapi kalau di lautan merasakan kebesaran Tuhan lebih nyata. Melihat lepas itu, jadi mata kita melihat itu kan merefleksi dalam jiwa kita betapa besarnya Allah, betapa ininya. Jadi akan misalkan ada kekaguman. Nah kalau di gua saya mah nggak berani ya, karena saya pernah masuk di gua Ki Muhyi itu di mana tuh? Pamijahan. Pernah masuk di situ. Saya dulunya pada sana pengen masuk gua gitu, pengen niru Kanjeng Nabi gitu. Sesek napasnya. Oksigen. Iya, kurang oksigen. Wah, udah nggak bisa kalau begitu. Nah, ya gitu. Kalau gitu kita bikin gua-guaan aja deh. Yang kira-kira oksigen tadi bikin lubangnya yang apa? Yang besar gitu seperti itu. Jadi memang akan menghilangkan rasa takut, tapi juga akan menghadirkan rasa takut juga. Karena ketika kita sendirian, di situ muncul kecerdasan pribadi. Orang itu baru akan cerdas ketika dia berdialog dengan dirinya sendiri di malam hari, di tengah hutan sendirian. Ya, seperti Mas Epeng juga pernah itu. Ya, tahun 91 lah, 92. Itu gubuknya itu ada yang gesek. Jadi kayak ini macan gitu. Dulu, sekarang udah nggak ada. Jadi gue takut ya. Udah habis sekarang. Nah itu kayak apa, dia menggelepar. Jadi perlu sendiri, kita juga perlu sering merasakan rasa takut semacam itu. Ya, untuk supaya mengikis rasa takut kepada selain Allah. Yang nanti munculnya ternyata akhirnya rasa takut itu, Pak Tamrin. Sekarang gini lah, kita dengan ilustrasi lebih, dengan contoh tuh lebih enak orang paham ya. Daripada saya dengan bahasa filosofis muter-muter nggak paham, dengan ilustrasi begini. Pak Tamrin akan pulang ke rumah, kebetulan tempatnya kan ada lewat makam ya, ada makamnya ya, ada makamnya itu. Nggak berani, ketakutan dah.
karena kebetulan habis nonton film horor di 21 dia ketakutan. Oke. Akhirnya balik lagi cari temen. Setelah bawa temen 5 orang sambil bawa patromak, sambil bawa genjring gitu kan, baca kasidahan tola al badru alaina ketapak ketiping tapak gitu dengan patromak 5 kan gitu. Hilangkan rasa takutnya? Iya. Oke. Pertanyaan saya, kenapa setelah dikawal oleh teman-teman rasa takutnya hilang? Itu pasti karena ketika Anda merasa tidak sendirian. Jadi kalau begitu kenapa Anda takut? Berarti sebabnya karena Anda merasa sendirian. Oke. Jadi apakah adanya orang lain itu bisa menghilangkan rasa takut? Iya. Iya. Buktinya Anda berani kok. Sambil bersiul juga sih nggak usah makan tuh. Tetapi ketika betul-betul ada yang mengancam, macan beneran, wow, tahu nggak apa yang terjadi? Teman yang mengawalmu akan pontang-panting melarikan diri, tidak ada seorang pun yang ingin menyelamatkan kamu. Jadi itu hanya kepalsuan saja. Jadi hilangnya rasa takut itu hanya artifisial saja. Disitulah kita di hutan sendirian itu membangun rasa takut yang otentik, yang betul-betul rasa takut kamu itu. Makasih itu aja. Demikian untuk Mas Tamrin dari ya, toh akhirnya yang menyelamatkan kamu siapa? Allah juga pada akhirnya. Ya sudahlah, lepaskan semuanya bergantung pada yang maha kuasa yang bisa menyelamatkan kita. Itu aja persoalannya.